Maksudnya ada yang mau bertamu sambil ketuk pintu. Jalan yang kedua, ada ya, kita bertanya. Jadi kita penasaran tadi yang mau bertamu ketuk pintu. Sekarang gerakan telunjuk sambil katakan Kak Kusmo. Itu nama saya di Kusmo. Akan jari manis sambil tanya lagi. Nah, ya, kemudian gerakan jari tengahnya sambil katakan itu dia. Itu dia. Sekarang saya coba contoh, saya praktekkan. Misalnya, tok, 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 ada siapa, ada siapa, Kak Kusumo, Kak Kusumo, di mana, itu dia, seperti itu. Gimana bisa mengikuti semuanya? Jadi gerakan jarinya sederhana, semua jari digerakkan, dibuka dan ditutup, tapi menggerakkannya bergantian. Ya, bergantian. Ibu jari tadi bilang apa? Tok tok. Ya. Kelingking bilang ada siapa. Pelunjuk Kak Kusumo. Tapi nanti kalau yang menyampaikan Bapak Ibu sendiri, ketika menggerakkan telunjuk diganti dengan menyebutkan nama yang menyampaikan siapa. Ya, maksudnya nama Bapak Ibu sendiri, yaitu menyesuaikan. Ya, kemudian jari manis tadi mengucapkan di mana, dan jari tengah mengucapkan itu dia. Nah, ini sesi perkenalan dengan jari-jari. Nah, saya biasanya berikan kesempatan kepada beberapa orang. Boleh Mas Dino, kita beri kesempatan kepada yang sudah melihat dan sudah mempraktekkan tadi untuk mencoba sendiri. Sambil disaksikan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba silakan. Bisa apa raise hand atau bagaimana ini? Mas Dino. Ya, silakan Kak Kusumo. Nah, ini saya masih jawab ini peserta yang belum bisa masuk. Oh ya. Yuk, siapa yang mau mencoba silakan. Suaranya bisa di siapa itu ya? Ya, bisa. Bu Widya. Bisa didengar dengan jelas ya suara Bapak Ibu yang mau mencoba. Bu Widya. Ya, silakan Bu Widya. Nah, Bu Widya silakan. Ya, coba. Tok tok tok. Ada siapa? Ada Widya. Di mana dia? Luar biasa Ibu. Ya. Ada Widya bisa diganti Ibu Widya begitu aja Bu. Oh iya, ya. Ibu Widya ya. Ya. Ada siapanya tadi di jari kelingking. Yang telunjuk langsung kita gunakan sapaan Bapak atau Ibu. Widya. Di mana? Itu dia. Ya, sudah bagus Bu. Nanti pas ketemu dengan anak-anak siap dipraktekkan nanti. Satu lagi siapa yang mau mencoba dari Bapak tadi kan Ibu. Coba ada Bapak ya, siapa di sini? Ada Pak siapa? Saya lihat dominan ada Pak Subhan ini atau Pak Randi, yang mana yang mau mencoba? Kelingking. Waalaikumsalam. Kelingking siapa itu ya? Telunjuk. Pak Subhan atau Pak Randi silakan, atau Bapak yang lainnya yang mau mencoba. Ini saya lihat yang ada dominasi ibu-ibu. Pemanis. Saya ya Pak. Boleh Pak, silakan. Nah, Pak, silakan. Ada Pak Subhan di mana? Di sini. Ya, di mana itu dia. Oke. Yang lainnya bagaimana? Bisa mengikuti? Oke. Ya. Pak siapa ini, suaranya Bapak siapa? Pak Subhan ya? Ya.
Oke, saya aja dah. Ya, silakan Pak. Silakan. Halo. Gimana tadi? Ya, tadi Tok, jarinya tok. dipertemukan. Ya. Tok, tok, tok. Ya, Ada siapa? Ada siapa? Kurang naik Pak, itu tangannya nggak kelihatan. Lupa lagi. Tok, tok. Oh, kurang naik ya? Aduh, ketutup. Saya pakai HP, nggak pakai laptop. posisi layar HP-nya Pak dipaskan dengan jarinya nih, ya, supaya kelihatan. Pak, gambarnya nggak kelihatan, Pak, narasumbernya. Nah, ya, Tok, tok. ya. Ada siapa? Ada siapa? Apa? Saya lupa. Ya, langsung sebut nama Bapak. Pak siapa? Ya. Pak siapa namanya tadi? Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, bagus. Jari manis. Mana? Nah, Di mana? jari tengah. Itu Dia. Itu dia. Ya, luar biasa Pak Agus ya. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya Pak. Kalau sering dipraktekkan nanti lama-lama juga terbiasa. Iya, Pak. Materi Terima speaker banyak kasih. praktek. Ya, sama-sama Pak. Perlu dibiasakan supaya bisa langsung teringat selamanya. Ya. Ya, Ngajar di mana Pak? Bagus. SMK Bagus, ya. 36. Kak Rino. Apa? Kak Sumo. Ya, SMK Negeri 36 di Cilincing Oh, Jakarta. Ya. Utara. Ya, Jakarta Utara, Cilincing. Iya. Coba satu ibu lagi. Ini karena saya lihat dominasi yang ikut kebanyakan ibu-ibu ini saya lihat. Boleh, siapa lagi satu ibu. Semakin banyak mencoba nanti semakin lancar. Pak, Yang mana Bu? Silakan. Sukarwati, Pak. Ya, silakan Bu Sarwati. Ya. Tok, tok, tok. Ada siapa? Ada siapa? Tehwati. Tehwati. Di mana? Di mana? Tuh dia. Tuh dia. Luar biasa, langsung lancar ya Bu. Sekali coba langsung teringat ya. Ibu sudah lumayan bagus tadi penampilannya ya. Ibu panggilnya Teh Bu. Dari Sunda Bu. Betul. Teh, ya. Tapi saya ngajar di Jakarta. Oh, ngajar di Jakarta. Ya. Cuma terbiasa Nana menyapa dengan sapaan Teh ya ke Ibu. Enggak, Pak. Enggak, Ibu Hati. Oh, Ibu Hati ini kok tadi pakai Teh, saya kira dari Bandung. Enggak, biar rame aja, Pak. Oh, biar rame aja. Oh, Ya, ya. mohon maaf. Ya, nggak Ya. apa-apa. Dimatikan ya, Pak. Nggak apa-apa. Ya, kita lanjut. Halo. Hai. Fokus, wah, itu variasinya ya. Kita mengulang kembali tadi ya. Fokus ya, angkat tangan kanan, keluarkan jari telunjuk sambil jari telunjuknya didekatkan ke dahi sebelah kanan. Fokus jawabnya begitu ya. Ini variasi dari jawaban halo. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita bermain dengan 6 otak ya. 6 otak icebreaker brain gym. Jadi ice itu kan beku ya, breaker memecahkan kebekuan belajar. Ini fungsi untuk icebreaker sebagai pemecah kebekuan supaya Nana tidak jenuh, tidak bosan, apalagi sampai ada yang tertidur atau ngantuk. Ya, sekarang kita ulang lagi pada icebreaker yang lain dengan menggunakan gerakan jari-jari. Silakan Bapak Ibu, kalau saya angkat jari kelingking sambil katakan 1. Ini jari kelingking 1, kemudian 2, duanya jari tengah dan jari manis. 6 otak ini 2 jari tengah dan jari manis. Kemudian 3 semua jari kecuali tengah dan manis ditekuk. Yuk, kita akan bisa menekuk dengan sempurna ya. 3 yang keluar kelingking, ibu jari dan telunjuk. Lanjut 4 semua jari kecuali kelingking. Kelingkingnya ditekuk.
Ini contohnya ditekun. Kalau saya lihat ada yang belum bisa nekuk sendiri, nggak apa-apa, dibantu ditahan pakai jari-jari tangan kiri. Nah, itu yang belum bisa nekuk sendiri. Ya. Kalau yang sudah bisa nekuk sendiri ya biarkan aja. Buat yang belum bisa dibantu, yang sudah bisa ya bagus, biarkan saja. 5 semua jari. 5 semua jari keluar. Coba diulang lagi tadi, masih ingat gerakan jarinya? 1 gimana? 1. 1. Berkelingking. 2, jari apa yang keluar tadi? 2 jari manis tengah. Nih 2, jari tengah dan jari manis. Kemudian 3 ke belakang. 3 semua jari. Ya, ada yang bilang metal begitu aja. Ya. 4 semua jari, kecuali kelingking. 5 semua jari. 5 semua. Nah, itu gerakannya. Sekarang kita coba tulis ini dulu, angka-angkanya. Jadi nanti gerakan jari ini pakai angka. Bapak Ibu kalau ada alat tulis sama kertas, boleh dibantu disiapkan dulu kertas sama alat tulisnya di tempatnya masing-masing. Nanti kita akan coba gerakkan jari-jarinya dengan pola-pola angka yang akan kita tulis ini. Ada, bisa dibantu disiapkan kertas sama alat tulis. Ya. Sudah siap? Kita mulai. Ya, baris pertama. Kita sudah siap nulis ya, Bapak Ibu. Baris pertama, angka yang ditulis 1, 2. Kelingking. Ya, sambil jalan Pak. Saya ulang lagi. Baris pertama angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Saya ulang lagi, baris pertama angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya. Sekarang kita masuk baris kedua. Baris kedua angkanya 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Saya ulang lagi Bapak Ibu, untuk baris kedua tadi angkanya 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi untuk baris kedua Bapak Ibu, kalau kita urutkan dengan baris pertama, itu ada kelebihan 1 angka. Betul apa benar? Betul apa benar? Benar dan betul. Benar dan betul, cukup kita singkat benul, begitu aja. Betul. Benul, benar dan betul. Ya. Betul. Ya. Singkatannya benul Ibu, benar dan betul. Ya, benul. Betul. Coba kita ulang lagi tadi, baris pertama angkanya dicek aja, dicek dulu Bapak Ibu supaya sama. Tadi baris pertama, kita cek lagi supaya sama semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya. Baris kedua, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1. Ya. Sekarang kita coba buat irama dari angka-angka itu. Jadi angka itu not balok Bapak Ibu. Angka itu tangga nada. Ada iramanya. Barangkali ada yang sudah pernah tahu, sudah pernah mencoba? Ada? Nggak lancar. Gimana nadanya kira-kira? Oh, belum ada Siapa yang tahu. 35 ada siapa sampai 8 dah. Contoh saya sampaikan iramanya. 1, Ibu kita 3, 4. Betul Ibu. 5, 4, Ya. 3, 1. Berarti Ibu sudah pernah dapat di mana Bu sebelumnya? Pernah ikut di mana? Biasanya pernah ikut icebreaker juga sama Kak Rino di masjid apa ya, yang harap Bekasi itu loh, yang dekat itu pokoknya. Ya, jadi nadanya seperti yang Ibu contohkan tadi sudah benar ya. Coba sama-sama kita praktekkan dulu nadanya ya. Oke. Kita Aku mute ya. praktekkan dulu nadanya ya. Oke. Coba contoh. 1, 2,
3, 4, 5, 4, 3, 1. Kita praktek irama dulu Ibu, nanti kita gabung sama gerakan kalau iramanya sudah bisa beradaptasi ya. Nanti kita gabung dengan gerakan setelah iramanya bisa kita rasakan dulu. Ya, coba sekali lagi yang baris pertama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, ya. 5, 4, 3, 1. Ya. Baris kedua. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sama baris kedua juga 2 kali. 5, 4, ya. 3, 1, ya. 2, 5, 1. Sekarang kita gabung sambil penyanyi sambil menggerakkan jari-jarinya tadi. Ini senam otaknya digabung, jadi sambil nyanyi sambil gerakan jari-jarinya. Fokus Oh, ini ada yang suaranya nggak kedengaran. Mungkin pakai headset ya Ibu, yang tidak terdengar. Kalau pakai headset, insya Allah lebih jelas ya. Ada yang chat suaranya nggak terdengar katanya. Mungkin belum pakai headset ya. Yang lainnya terdengar ya Bu? Jelas ya Bu? Jelas banget. Semua ya. Ya, kita mulai dengan gerakan. Saya contohkan dulu, saya hanya mencontohkan 1 bait saja. Setelah itu kita ikuti bersama-sama dari awal sampai akhir. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, gitu. Nah, kita mulai dari awal sama-sama. Ya, siap-siap, konsentrasi. Hati-hati Bapak Ibu, fokus, jangan sampai jarinya salah. Apa yang diucapkan nggak sama dengan gerakan jari. Ya. Ini konsentrasi, tapi tenang saja. Kita jangan panik. Semakin panik malah semakin kacau nanti gerakan jarinya. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Sekali lagi 2 kali. 1, 3, 5, 4, ya. 3, 1. Ya. Terus kedua. 5, 4, 3, 1. 2, 2 kali ya. 3, 1, 2, 3, 5, 1. Makanya ada yang chat asam uratnya kambuh. Ada yang chat awas asam uratnya kambuh. Siapa yang ada suara dia muncul? Apa yang jadinya masih bingung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Pak Rida dari SMA 84. Oh, baru masuk ya Pak? Siapa yang masih bingung tadi gerakan jarinya? Tiga, Udah ya, sudah bisa semua. Ya ini mota yang paling dasar. Ini mota yang paling dasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang siapa yang mau mencoba lagi? Ya, kesempatan. Mohon bisa diulangi ya. Kita ulang sama-sama ya. Ya, ya silakan Bu. Ya, sama-sama. 1, 2, Ya, 4, ya, 5, 4, 3, 1, ya. Ibu bersuara saya menggerakkan. 3, Bagus Bu, benar Bu. 5, Ibu bersuara saya yang menggerakkan.
Ya, lanjut. 5, 4, Betul. 3, 1, Ya. 3, 4, 5, 1. Sekali lagi. Betul. 3. Ya. 2, 3, 5, 1. Bu Syahda dari SD 028 Rawang Timur. Kelihatannya termenung, Bu. Ada yang dipikirkan, Bu? Bu Syah. Ibu kok merenung dari tadi, Bu? Ayo, Bu, digerakkan jarinya, Bu. Ya, saya. Ya. Oke, sudah lancar yang itu, kita lanjut. Jadi setiap praktek icebreaker kita pastikan semuanya sudah bisa. Kalau sudah bisa, kita lanjut dengan icebreaker yang lainnya. Jadi kamu. Kita lancar ya. 1, 2, Mencoba 3, 4, ya, bagus. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya, sudah. Ya, kita lanjut. Kita masih menggerakkan dengan gerakan tangan dan jari. Ini karena kita lewat online, jadi saya gerakannya agak terbatas. Biasanya kalau prakteknya lewat tempat pelatihan atau gedung itu bisa lebih maksimal gerakannya. Karena kita lewat online, jadi agak terbatas untuk gerakan-gerakannya. Tidak semua gerakan bisa saya tampilkan dengan maksimal lewat online. Beda kalau kita trainingnya offline, di gedung pertemuan atau di aula, itu lebih maksimal. Kita lanjut, sekarang kita coba praktek mengenalkan icebreaker posisi atau arah. Icebreaker posisi atau arah. Bapak Ibu, kita gunakan gerakan kedua tangan. Gerakan kedua tangan diangkat, kita mulai icebreaker posisi atau arah, kita coba dalam 2 bahasa, dari bahasa Inggris nanti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita mulai, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Apa-apanya, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Where is? Where is itu artinya di mana? Di mana? Di mana? Kemudian in front of. In front of Di depan. Of di depan. Kemudian behind. Behind ini di belakang. Ya, di belakang. Kemudian beside is. Ya, ini beside is. Di samping. Beside is di samping. Setelah itu up above. Up above ini di atas. Up above, di atas. Lanjut, under beneath. Under beneath, di bawah. Ya, kita ulang, di bawah. Setelah itu, here, over there, di sini, dan di sana. Kita ulang kembali. Tadi here, di sini, over there, di sana. Gerakan kedua tangannya ke samping kiri dan samping kanan untuk gerakan di sana. Contoh lagunya dari lagu asli Anak Kambing Saya. Mana di mana anak kambing saya. Misalnya, berikan contoh dulu. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. Up above is di atas. Under beneath di bawah. Here, over there, di sini dan di sana. Up above is di atas. Under, over there, di sini dan di sana. Oke. Ulang ya, kita Ya, ulang ya. sama-sama. Ya. Kita ulang lagi sambil semuanya ikut praktek. Semuanya Semuanya ikut praktek. nggak
Kita ulang sama-sama. Itu ganti-ganti. 1, kita pelan-pelan aja. Kita prakteknya pelan-pelan saja Bapak Ibu, supaya semuanya bisa mengikuti. Kita pelankan saja. Nggak apa-apa, pelan level 1 sambil raba-raba. Nanti kalau sudah lancar kita percepat. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Where is di mana, in front of, di depan, behind di belakang, beside is samping. 2 kali. Where is di mana, in front of, di depan, behind belakang, beside is di samping. Ya, bait kedua, up above is di atas, under is di bawah, here, over there, di sini dan di sana. Up above is di atas, under is di bawah, here, over there, di sini dan di sana. Saya bentar semuanya saya kira. Ya, sederhana. Ini juga ada versi bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya juga bisa kita praktekkan. Coba sekarang kita buat dengan variasi versi bahasa Arab. Dari Inggris pindah ke bahasa Arab. Contoh, aina di mana? Amama di depan. Bagus. Waro'adi bijiwari di samping, aina di mana, amam di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, hunna hunaka di sini dan di sana, fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, hunna hunaka di sini dan di sana. Nah, coba kita ulang lagi untuk yang versi bahasa Arab, kata-katanya tadi. Aina di mana? Yang amama di depan. Waro'a tadi di belakang, bagus. Di samping bijiwari di samping. Di atas fauqa'ala, ya, bijiwari Bu ya. Fauqa'ala di atas. Kemudian di bawah tadi tahta di bawah. Kemudian huna di sini, hunaka di sana. Ya, bisa semuanya, sederhana bahasa Arabnya, simple ya, insya Allah mudah dipahami ya. Ya, kita lanjut icebreaker. Ulang lagi. Ana di bawah. Aina. Ya, Aina tadi di mana? Aina di mana? Ya, Amama di depan. Depan. Ya, Waro'a Di belakang. di belakang. Ya. Baru Di samping bijiwari Bu. apa? Bijiwari. Ya, bijiwari biasa tulisannya. Ya, bijiwari di samping. Bijiwari. Ya, bijiwari. Ya. Bijiwari di samping. Kemudian di atas tadi fauqa'ala. Oh, ada yang dari Ambon, subhanallah. Ada yang dari Ambon baru bergabung ya. Fauqa'ala di atas. Fauqa'ala. Ya, fauqa'ala di atas. Fauqa'ala. Kemudian Fauqa'ala di atas. Tahta di bawah. Di bawah, betul. Ibu masih ingat, luar biasa. Tahta di bawah. Setelah itu huna. Guna di sini. Hunaka. Gunaka di sana. Di sana. Ya, bisa ya Bu. Lagunya tadi, liriknya dari lagu asli Anak Kambing Saya. Anak kambing. Kambing saya. Ya. Kita lanjut. Icebreaker yang keberapa ini? Yang berikutnya. Ya. Salam, Ustaz. Malam dari Ambon.
Ambon ya Bu, terima kasih. Ya. Oh, di Ambon. Malam. Ya. Kak Kusumo di mute ya suaranya. Suara Kak Kusumo di mute itu. Halo Kak Kusumo, suaranya di mute. Oh, nggak keluar suara. Oh, sudah ini sudah. Udah. Oke. Ya. Mohon teman-teman semua untuk tidak mengganggu jalannya training, suaranya di unmute secara mandiri ya. Yang mengganggu di unmute aja, di mute aja, sorry, di mute. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Tadi yang dari Ambon, sudah jam berapa di Ambon ini sekarang? Setengah 12 ya? Setengah 11. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita praktek aspek berikutnya, mengenalkan berbagai macam posisi dengan menggunakan gerakan jari. Ya. Kalau tadi menggunakan tangan, sekarang hanya menggunakan gerakan jari. Ya. Dikepalkan tangan kanannya, kemudian angkat jari telunjuk. Ya, kita mulai ikuti gerakan dan kata-kata saya. Angka 1 ke atas, ya. 1 ke atas, kemudian 2 ke depan, setelah itu 3 ke kanan, ya, 3 ke kanan, kemudian 4 ke kiri, 5 ke bawah, kemudian terakhir 6 ke belakang. Coba kita ulang sama-sama gerakannya tadi. Jadi setiap angka mewakili masing-masing arahnya tadi. Kita ulang sama-sama. 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke kanan, 4 ke kiri, 5 ke bawah, 6 ke belakang. Ya, supaya mudah diingat, kita ulang sekali lagi sama-sama. Jadi ada 6 angka, 6 arah atau posisi. 1, kita ulang sama-sama dari awal. 2, 3, 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke kanan, 4 ke kiri, 5 ke bawah, 6 ke belakang. Ya, sekarang kita coba dengan menggunakan irama atau nada. Jadi tahapan icebreaker itu ada 4 tahapan sebetulnya. Ini teorinya dulu. Jadi tadi ada suara, kemudian ada gerakan. Itu tahapan icebreaker. Setelah gerakan ada lagu. Setelah lagu ada 1 tahapan lagi permainan. Ini tahapan untuk pemberian icebreaker kepada anak-anak di kelas. Untuk jenjang apapun, mulai dari PAUD sampai SMA bahkan perguruan tinggi. Saya ulang, suara, gerakan, lagu, dan permainan. Sekarang kita masuk ke lagunya. Ini contoh sederhana yang saya berikan dari lagu asli Panjang Umurnya. Panjang Umurnya. Contoh, ini ke atas, ini ke depan, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke bawah, ini ke belakang. Ini yang paling dasar sederhana ya, karena hanya lewat online bukan offline. Kalau offline saya bisa maksimal. Enggak apa-apa, ini sudah bisa diterapkan di sela-sela pembelajaran ketika anak sudah mulai jenuh. Kita ulang lagi sama-sama. Icebreaker posisi dengan versi lagu Panjang Umurnya menggunakan jari telunjuk sebelah kanan. Sama-sama kita ulang. 1, 2, 3. Ini ke atas, ini ke depan, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke bawah, ini ke belakang. Ya, seperti itu. Ya, gimana? Bisa mengikuti semuanya? Boleh yang bisa mengikuti semuanya dari awal tadi acungkan ibu jarinya. Ya. Mengikuti semua ya. Bisa. Kita lanjut ke icebreaker berikutnya. Ini gimana? Kalau saya berikan lagi, ingat semua nggak yang tadi saya sampaikan dari awal? Nanti semakin banyak malah jadi lupa semua nanti. Atau kita jeda dulu dengan pertanyaan. Yang kedua, ulangi kata semua. Yang kedua yang mana itu? Yang mana, Bu? Yang pakai bahasa Inggris itu loh.
Kakak. Oh, yang harap Inggris. pakai bahasa Inggris ya, yang pakai bahasa Inggris. Pak. Belum ngerti, Pak. Tolong dong Salam bisa sama-sama. nanti videonya Kak Kusumo. Ingat Kang Kusumo. Ya. Kan nanti dari rekamannya. Nanti di-share Kak Kusumo. Oh iya, ya, ini ada kelihatannya sepertinya direkam ya, ada rekamannya nanti. Nah, nanti di-share Kak. Ya, ada. Nanti dari Mas Lino yang siap share ini. Ya, Kak. Ya, makasih Kak Kusumo. Ya, sama-sama. Sekarang kita lanjut mengenalkan icebreaker perbandingan atau lawan kata. Saya kasih aba-aba dulu. Jadi ini ada teknik untuk penjeda icebreaker. Sebelum lanjut ke icebreaker berikutnya, kita kasih aba-aba kepada anak-anak. Misalnya, ya anak-anak sekarang kita praktek icebreaker lawan kata. Maka anak-anak merespon dengan jawaban jreng begitu untuk penyemangat. Ini jeda untuk icebreaker berikutnya. Coba sama-sama kita ulang kembali aba-aba tadi. Yuk kita praktek icebreaker lawan kata. Jawabnya jreng begitu. Ya. Ini untuk masuk ke icebreaker berikutnya. Ya. Jadi semacam jeda atau pembatas dari icebreaker yang sudah kita praktekkan sebelumnya untuk menuju ke icebreaker yang baru. Ya. Contoh dengan aba-aba misalnya lawan kata. Yang paling sederhana membedakan kanan dengan kiri. Kanan dengan kiri. Misalnya, jadi tangan kanan diangkat sambil kita ucapkan dengan irama. Karena anak-anak dengan icebreaker irama itu lebih menarik daripada nadanya datar. Contoh dengan lagu kanan, kanan, kanan. Pasangannya kanan, kiri, kiri, kiri. Untuk penguatan diulang selang-seling. Contoh, kanan, kiri, kanan, kiri. Aku sudah tahu. Nah, begitu. Coba kita ulang sama-sama. Ini masih lawan kata yang pertama kanan kiri. Nanti masih banyak perbandingan lainnya. Jadi lawan kata sama dengan perbandingan. Kalau perbandingan lawan kata cenderung selalu berpasangan, sepasang. Tadi contohnya kanan kiri. Nanti kita coba dengan contoh yang lainnya. Sebelum ke contoh yang lain kita ulang kembali tadi kanan dan kirinya. Nadanya ini nggak ada nada asli, nada yang kita kembangkan ya. Jadi nada kita sendiri. Saya ulang kembali tadi. Kanan, kanan, kanan. Pasangannya kiri, kiri, kiri. Penguatan selang-seling. Kanan, kiri, kanan, kiri. Aku sudah tahu. Contoh yang lainnya lagi. Tinggi, 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 tinggi. Pasangannya tinggi. Rendah, rendah, rendah. Ya. Tinggi, rendah, tinggi, rendah, aku sudah tahu. Panjang, direntangkan tangannya. Tangan direntangkan. Panjang, panjang, panjang. Pendek, 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 pendek. Diulang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Aku sudah tahu. Apalagi? Besar gimana? Besar, besar, besar. Kecil, 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 kecil. Begitu. Besar, kecil, besar, kecil. Aku sudah tahu. Masih banyak contoh lainnya. Jauh, 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 jauh. Kalau dekat, tunjuk agak dekat, 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 dekat. Itu jauh, dekat, dekat. Aku sudah tahu. Apalagi perbandingan misalnya warna paling dasar, warna hitam putih. Ya begini aja, pakai punggung tangan sama telapak tangan. Contoh, hitam, 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 putih dibalik, putih, 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 begitu aja. Hitam, putih, hitam, putih, aku sudah tahu. Apalagi, misalnya mengenalkan perbandingan umur atau usia. Iya. Atau usia, saya ambil contoh, misalkan di sini siapa yang sudah di atas usianya kepala 5. Tapi hanya untuk contoh ya Bu, hanya untuk ini saja pembelajaran. Ini aja misalnya saya lihat ada Bu Nur Zarofa. Zarofa ya. Sepertinya kalau lihat dari wajah Ibu lebih senior dari saya sepertinya. Wajahnya. Bertanda ya Bu.
Ya, misalnya perbandingan umur atau usia tua dan muda kan ya. Perbandingan usia tua dan muda. Contoh, Bu Nur, tua, tua, tua. Berarti kan ke saya muda, 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 begitu. Tua, muda, tua, muda, aku sudah tua. Bercanda, Bu. Nah, ya. Masih banyak contoh yang lainnya, apalagi misalnya perbandingan bentuk tubuh fisik gemuk dengan kurus. Ya, gemuk kurus gimana? Begini aja. Malam dan siang. Gemuk, gemuk, gemuk. Kalau kurus agak rapat. Kurus, kurus, kurus. Gemuk, gemuk, kurus, gemuk, kurus. Aku sudah tahu. Pagi. Apa, Bu? Siang dan malam ya, Bu? Ya, siang dan malam. Siang dan malam gimana? Kalau siang berarti ketika di sekolah anak-anak belajar dengan wajah yang semangat. Siang hari ayo nak tampakkan wajah yang semangat. Siang semangat. Siang, siang, siang. Kalau malam misalnya tidur. Malam, malam, malam begitu. Siang semangat, siang, malam, siang, malam. Aku sudah tahu. Begitu ya, Bu. Siang itu tampakkan wajah semangat. Kalau malam gerakannya seperti orang tidur. Nah, sekarang pasangannya siang malam, siang cenderung hawanya kan panas. Nah, coba siang panas gimana? Panas. Panas, panas, panas. Kalau malam dingin, menggigil. Dingin, dingin, dingin. Panas, panas, dingin, panas, dingin. Itu artinya aku masuk angin, begitu ya, Bu. Ya. Panas dingin masuk angin itu, Bu. Ya, apalagi, Bu, yang mau dicoba berpasangan? Banyak ini. Maju mundur gimana? Ya udah gampang, maju mundur. Maju, 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 maju. Ya badan kita maju mundur, 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 mundur. Itu maju, mundur, maju, mundur. Aku sudah tahu. Nah, masih banyak ini gerakannya. Ini biasanya kalau sakit sehat ya udah. Sakit gimana sakit gini? Berarti meriang, demam. Sakit, 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 sehat, 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 begitu. Sakit, sehat, sakit, sehat, aku sudah tahu. Luar biasa. Apalagi nih. Ya, ibu-ibu juga bisa kok, Ibu. Misalnya ibu cantik, coba. Ibu cantik, 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 cantik. Berarti balas ke saya, jelek, jelek, jelek gitu ya. Cantik, jelek, cantik, jelek. Aku tidak dengar. Nggak bercanda. Ya. Oke, ya. Ya, baik. Kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi ada yang mau ditambahkan dari perbandingan lawan kata, kira-kira mau ditambahkan apa lagi nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Ya, masih banyak. Dan itu juga biasanya icebreaker perbandingan lawan kata bisa dengan satu kelompok berbanjar. Jadi satu deret itu saling berpegangan tangan, pegang pundak temannya, itu lebih kompak lagi, lebih seru lagi. Ya, kalau saya praktekkan lewat offline biasanya bisa maksimalkan online, ya sekarang hanya individu saja. Ya, kita lanjut sekarang ke senam berikutnya atau icebreaker selanjutnya. Kita coba praktekin aja dulu brain gym yang kedua. Tadi brain gym yang pertama, ingat Bapak Ibu? Senam otak yang pertama tadi. Apa tadi senam otak yang pertama tadi? 1, 2, itu kan tadi. 3, 4, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita masuk senam otak yang kedua. Silakan Bapak Ibu keluarkan jari kelingking. Ya, tangan kiri jari kelingking, kemudian tangan kanan ibu jari. Ya, tangan kanan ibu jari. Kalau saya bilang pindah, nanti langsung ganti posisi, yang kiri ibu jari, yang kanan kelingking. Ya, jadi selang-seling bergantian. Kita coba pindah. Kalau satunya kelingking, satunya ibu jari. Udah begitu aja prinsipnya. Ya, pindah, ganti lagi, pindah, ganti lagi, pindah, pindah. Ya, sekarang kita coba dengan lagunya.
kita coba pakai lagu naik-naik ke puncak gunung. Ya. Contoh, naik ke puncak gunung, tinggi sekali ya. Selang-seling Bapak Ibu ya, jari-jarinya selang-seling 2 kali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lanjut refnya, kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan punya pohon cemara. Ya, ini saya lihat ada yang sepertinya kelingkingnya keluar semua ya tadi. Ya. Ibu jarinya keluar semua. Ada yang malah dua-duanya keluar semua itu. Ya. Coba kita latih lagi gerakan jarinya ya. Ini memang butuh sedikit fokus ya. Sedikit fokus. Tidak usah tegang tapi butuh fokus ya. Ibu jari tangan kiri, kelingking tangan kanan awalnya. Ya, kita ulang lagi sama-sama ya. Dengan irama lagu naik-naik ke puncak gunung ya. Fokus. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung. Bagus. Ayo Bu dicoba Bu. Tinggi sekali. Ya, 2 kali. Ayo Bu. Naik ke puncak gunung. Bagus. Tinggi sekali. Ya. Bagus kedua. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Wah, udah lancar semuanya. Sudah bagus. Ya, ini dari tadi kita masih praktek sendiri, belum mengajak yang lainnya. Sudah 1 jam lebih berjalan. Sekarang kita coba icebreaker minimal berkelompok 2 orang. Ya. Lanjut 2 jam, Kak Kusumo. Gimana Pak? Lanjut 2 jam. Lanjut 2 jam ya. Saya biasanya kalau offline malah 6 jam sehari Pak. Kalau di gedung atau di aula ya. Kang, ini ada rekamannya Kang? Insya Allah Nanti ada ya. Iya. Soalnya kan menarik, tapi banyak yang lupa Kang. Materinya banyak. Oh, kalau saya berikan lagi tambah lupa semua nanti gimana ini? Nah, kalau ada rekamannya boleh tuh Kang. Recording tuh. Ya, ini ada tulisan recording. Oh, ada. Siap. Tulisan recording. Ya. Bapak Ibu, sekarang puncak gunung. Oh, ada yang tinggi masih mau mencoba ya, nggak apa-apa. Sekali ya, betul Ibu. Lanjut lagi Bu. Naik ke puncak gunung Ya. tinggi sekali. Betul Ibu, betul ya. Di kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Luar biasa Ibu. Dapat bintang. Dapat bintang ya. Luar biasa Ibu udah. Langsung jadi asisten trainer Bu. Ya, langsung lancar. Dengan Ibu siapa tadi Bu yang mencoba tadi? Firdaningsi, Kak. Oh, Bu Firdaningsi dari mana Bu? Kabupaten 50 kota, Kak. Semua. Kabupaten 50 kota. Oh, Payakumbuh, Sumatera Barat. Hebat si Ibu. Iya, Payakumbuh. Saya pernah sekali ke Payakumbuh Bu, ke 50 kota. 1 kali saya ngisi di sana. Nanti datang lagi ya Kak. Tahun 2012 ya. Oh iya. Sudah lama. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita coba berpasangan. Tadi kan kita 1 jam lebih ini banyak prakteknya sendiri-sendiri. Nah, icebreaker akan lebih seru kalau kita prakteknya dengan beberapa orang.
Tapi untuk saat ini kita coba minimal berdua, ya minimal berdua. Coba diajak lagi, siapa yang ada orang di rumah bisa diajak satu lagi, suaminya atau anaknya atau siapa. Ya. Udah tertidur. Sudah pada tidur. Udah tidur semua, Kak. Saya udah tidur Kan sudah 9:30 kok ke semua. Ya, jadi mau ngajak siapa ini? Kita ya minimal yang bisa diajak siapa lah, nggak harus semuanya bisa ngajak. Ya siapa yang masih bisa diajak, aja. Ada anak, ada siapa lagi, suami atau ada saudara, adik, kakak di situ. Ya. Kalau di rumah sendirian, ya ajak tetangga lah. Ya ada sebentar. Pak RT ya. Ajak Pak RT atau tetangga sebelah yang terdekat ya. Ini memang harus berpasangan ya. Kita mulai coba. Kita akan bermain icebreaker yang namanya persahabatan. Nah, ini boleh. Nah, ini ada Bu Elianora. Nah, ini sudah ada berdua ini. Nah, ini kelihatannya adik kakak ini. Wajahnya sama tapi berbeda. Kembar ya. Ya, coba yang sudah berpasangan, yang sudah berdua, Bu Elianora misalnya saling berjabat tangan, coba saling berjabat tangan, Bu, ya. Kemudian sambil berjabat tangan, ibu yang lainnya mencoba ya Bu, ya udah walaupun sendirian bayangkan aja di depannya ada seseorang begitu aja lah, sambil membayangkan di depannya ada seseorang, tapi bukan penampakan itu, bukan penampakan, hanya membayangkan aja. Aku semua tolong buatkan icebreaker dengan tepuk tangan. Oh ya nanti ada icebreaker dengan tepuk tangan ada. Banyak icebreaker dengan tepuk tangan, banyak variasinya. Nanti kita buat setelah kita praktek yang ini dulu. Udah terlanjur ini saya sampaikan. Terlanjur yang ini. Icebreaker persahabatan. Kalau sudah berjabat tangan, sambil tangannya diayunkan. Ya, sambil diayunkan begini aja. Tetap dijabat Bu, jangan dilepas Bu jabatannya Bu Elianora ya, tetap dijabat. Ya. Sambil dijabat, sambil diayunkan. Nah sekarang begini, sambil diayunkan, kita ucapkan kalimat persahabatan. Begini contoh, aku ingin jadi teman baikmu. Nah, begitu. Sambil dijabat, sambil diayunkan. Betul, begitu. Coba diulang lagi sama-sama. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baikmu. Cukup. Yang kanan jangan dilepas dulu, yang kanan tetap dijabat. Sekarang kita tambah dengan menjabat tangan yang kiri. Jadi sekarang 2 tangan. Ya. Bu Elianora kalau bisa menghadapnya saling berhadapan. Ya. Supaya nyaman, karena posisinya 2 tangan. Nah, begitu saling berhadapan sempurna. Oke, kita mulai. Sekarang gerakkan tangan yang kiri, jabatan yang kiri tadi digerakkan. Yang kanan bagaimana? Yang kanan nggak usah digerakkan, tapi tetap dijabat. Ya. Yang kanan nggak usah digerakkan, Bu. Hanya menggerakkan yang kiri, tapi yang kanan tetap dijabat, walaupun tidak digerakkan. Yuk kita ulang kalimat yang sama tadi untuk menggerakkan tangan yang kiri sambil dijabat. Yang kiri saja ya, yang kiri. Ya, 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baik. Oh ya, Bu Elia, yang kiri di atas yang kanan. Yang kiri di atas yang kanan supaya nyaman. Ya. Yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Teman baikmu. Silang. Aku Ya. ingin jadi teman baikmu. Yang ketiga, dua-duanya diayunkan berlawanan. Dua-duanya diayunkan berlawanan. Sambil ucapkan kalimat yang sama tadi. Aku ingin jadi teman baikmu. Jadi teman baikmu. Ya, dua-duanya diayunkan begitu. Kalau sudah, sekarang pindah ke bagian wajah, peluk kiri, setelah itu saling berhadapan. Ya, coba silakan yang sudah berpasangan, peluk kanan, peluk kiri, kemudian saling berhadapan 2 kali. Saya ulang kembali, jadi kanan, kiri, depan, begitu. Ya. Coba saat peluk kanan, peluk kiri, supaya bisa lebih akrab, lebih mendekat, telinganya saling menempel. Telinganya saling menempel. Nah, begitu. Ya, begitu. Kemudian ke depan 2 kali. Saat tatap ke depan 2 kali, nggak usah sampai nempel ya, Ibu. Nggak usah sampai nempel ya. Cukup ditatap saja. Nempel bahaya nanti. Sampai nempel bahaya. Ucapannya seperti ini tadi. Gerakan wajah tadi sambil mengucapkan kalimat atau kata-kata seperti ini. Contoh.
teman baik, teman baik, teman baikmu. Nah, begitu. Ya, makanya ya. Untuk yang gerakan wajah tadi, saya ulang kembali kata-katanya. Teman baik, teman baik, teman baikmu. Nah, begitu. Ini sebagai persahabatan. Ya. Oke, kita coba dari awal ya. Kita coba dari awal, dari tangan kanan dulu. Ya. Dari tangan kanan, kalau mulai dari yang kanan, berarti yang kiri dilepaskan dulu sementara. Ya. Tahapannya begitu. Yang kiri lepas dulu kalau mulai dari awal, dari yang kanan. Kalimatnya tadi masih ingat ya? Kalimatnya, aku ingin jadi teman baikmu. Ya. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baikmu. Yang kiri, aku ingin jadi teman baikmu. Dua-duanya, aku ingin jadi teman baikmu. Ekspresi wajah, teman baik, teman baik. Saling berhadapan, teman baikmu. Nah, begitu. Nah, ya bisa begitu. Ini ibunya seru kalau sama suaminya, Bu. Begitu. Coba, nanti praktek sama suaminya, Bu. Bisa dipraktekkan ya. Tadi icebreaker persahabatan itu, persahabatan. Mudah ini, simple, tapi anak-anak jadinya akhirnya ceria mereka karena merasa menjadi sahabat yang terbaik untuk pasangan bermainnya. Anak-anak jadi semangat untuk mempraktekannya. Ya. Oh, ada yang sambil mencatat nggak apa-apa supaya nggak lupa kata-katanya. Ya, boleh. Nah, kita lanjut. Tadi ada yang request icebreaker tepuk. Icebreaker tepuk ini sangat banyak. Saya berikan beberapa di antaranya. Misalnya kalau saya bilang tepuk satu jawabnya prok tambahkan ngek, begitu aja. Ya, coba sama-sama. Tepuk satu, prok ngek, begitu. Ya. Kalau saya bilang tepuk dua, prok ngek ngek. Nah, begitu aja. Coba sama-sama. Tepuk dua, prok ngek ngek. Gitu. Terakhir kalau saya bilang tepuk tiga, gimana tepuk tiga? Tepuk tiga agak cepat temponya, prok ngek ngek ngek, begitu. Ya. Bukan ngek ngek ngek, bukan begitu, tapi agak cepat, prok ngek ngek ngek. Jangan ngek ngek ngek, itu enggak. Itu sama aja kecekek begitu ya. Nah, kita ulang lagi. Tepuk satu, prok ngek. Tepuk dua, prok ngek ngek. Ya. Tepuk tiga, prok ngek ngek ngek. Ya. Nah, untuk konsentrasi bisa diacak angkanya. Tadi kan berurutan. Sekarang kita coba untuk variasi mengacak angkanya. Misalnya tepuk 1 2. Tepuk 1 2 gimana? Prok ngek ngek ngek. Ya, ini untuk variasi untuk meningkatkan konsentrasi anak. Coba tepuk 1 2, prok ngek ngek ngek. Kemudian tepuk 1 3, prok ngek 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 ngek. Ya, itu. Tepuk 3 2 1. Yuk kita coba 3 2 1 gimana? Tepuk 3 2 1. Prok ngek ngek ngek, prok ngek ngek, prok ngek. Ya, begitu 3 2 1 ini variasi ya. Bisa ya? Ini sederhana. Jadi tepuk konsentrasi. Coba diulang lagi. Tepuk 1, prok ngek. Tepuk 2, prok ngek ngek. Tepuk 3, prok ngek ngek ngek. Tepuk 2 3, prok ngek ngek, prok ngek ngek ngek. Tepuk 1 3, prok ngek 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 ngek. Ya. Wah, ada yang kurang bisa menyimak dengan baik, jaringannya bermasalah. Ya, mungkin internetnya lagi belum stabil ya. Ada yang daerah-daerah internetnya belum stabil. Ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa segera normal. Kita lanjut dengan variasi tepuk yang lainnya. Variasi tepuk lainnya misalnya tepuk semangat 1. Kalau tadi itu tepuk konsentrasi, sekarang tepuk semangat 1. Contoh, kalau saya kasih aba-aba, tepuk semangat 1, maka jawabnya prok.
Ya, begitu. Temponya 221. Tepuk semangat 1, prok. Begitu. Dan kalau saya bilang tepuk semangat 2, prok. Nah, sih. Tepuk semangat 2. Saya ulang. Tepuk semangat 2, prok. Nah, begitu. Wah, ada yang request lagi, tolong brain-nya diperbanyak dong, Kak. Ya, nanti setelah tepuk kita perbanyak brain-nya. Terakhir, kalau saya kasih aba-aba, tepuk semangat 3, jawabnya prok. Wow. Ya, begitu. Coba kita ulang sama-sama dari awal. Ya. Tepuk semangat 1, prok. Temponya 221. Tepuk semangat 2, prok. Terakhir, tepuk semangat 3, prok. Wow. Sekarang kita coba sama-sama, kita tingkatkan konsentrasinya dengan mengacak angkanya. Kita mulai konsentrasi. Tepuk semangat 1, 2, gimana? Prok. Ya. Semangat 1, 2, begitu. Lanjut. Tepuk semangat 1, 3, prok. Wow. Ingat prinsip tepuk yang awal tadi ya. Tepuk semangat 3, 2, 1, prok. Wow. Prok. Ya, Bapak Ibu. Kalau semangat 1 tertutup. Sederhana, bisa. Ya. Nah, kita lanjut. Tadi ada yang minta diperbanyak brain gym-nya. Ya, kita perbanyak sama-sama. Kita lanjut brain gym yang ketiga. Angkat jari telunjuk tangan kiri. Jari telunjuk tangan kiri, tangan kanan semua jari. Kalau saya bilang pindah, ganti posisi. Coba. Yang kiri 5 jari, yang kanan jari telunjuk. Pindah, ganti lagi. Pindah, ganti lagi. Pindah, ganti lagi. Pindah, ganti lagi. Ya, sekarang kita coba dengan lagunya. Ini dari lagu Ref Aku Anak Gembala. Ref Aku Anak Gembala. Contoh, la 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 la. Ya. 1, 2, 3. La 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 la. Ya, bisa semuanya ya. Cuma tadi jangan-jangan ada yang jarinya kok hanya telunjuknya saja. La begitu. Bahkan ada yang keluar semua jarinya. La ya. Salah satu jari aja. Telunjuk sama 5 jari bergantian keluarnya selang-seling. Refnya Aku Anak Gembala. La begitu. La ya, bisa semuanya. Ya, kita lanjut. Sekarang brain gym berikutnya. Telapak tangan kiri coba pukul bagian kepala. Telapak tangan kiri pukul bagian kepala. Ya, kemudian telapak tangan kanan mengelus-ngelus perutnya. Ya. Mengusap-ngusap perut. Kita coba dibarengkan sekarang, kita barengkan saat kiri pukul kepala sambil kanannya ngelus-ngelus perut. Ya, bareng. Kiri mukul, kanan ngelus. Ayo Bu, dicoba Bu, bareng. Itu ada yang mukul-mukul perutnya itu. Ya, ada yang mukul-mukul perut. Perutnya dilus, jangan dipukul.
Dan kalau saya bilang pindah, ganti posisi. Ya, coba sekarang pindah, ganti posisi. Yang kiri ngelus, yang kanan pukul kepala. Ya, gantian. Oke, bagus. Pindah, ganti lagi, selang-seling. Ya, bagus. Pindah, ganti lagi, selang-seling. Ya, pindah, ganti lagi. Ya, pindah, ganti lagi, bagus. Pindah. Ya, ini kalau di icebreaker namanya gerakan apa ini? Senam otak, pukul batu sama setrika, ya, itu istilahnya begitu. Bisa juga begini, coba telapak tangan kiri, gerakan posisinya di depan, sambil digerakkan maju mundur. Ya, tangan kiri, gerakan maju mundur. Ya, tangan kanan diangkat, dikepalkan, naik turun, ya, seperti pukul batu tadi. Ya, coba kita ulang lagi. Kiri gosok, ya, kanan pukul batu. Ya, menyetrika sama pukul batu. Nah, sekarang kita coba dibarengkan bersamaan ya. Coba 1, 2, 3, bareng. Ya, dicoba Bu. Kiri gosok, kanan pukul. Yang gosok maju mundur, yang pukul batu naik turun. Ya, bareng. Pindah, gantian sekarang gantian, pindah. Ya, diganti, sekarang yang kiri pukul batu, yang kanan gosok. Pindah, ganti. Pindah, ganti lagi. Ya. Pindah, balik lagi. Ya, itu ada yang dua-duanya ambles itu. Ya, ada yang dua-duanya ambles. Coba Ibu yang gosok jangan ikut-ikutan anjlok ya. Yang gosok maju mundur, jangan naik turun. Jadi ya begitu. Bagus. Pindah, nanti lagi. Pindah. Ya, bagus. Pindah. Ya, udah lancar semuanya, luar biasa. Ya. Kita lanjut senam otak berikutnya. Sekarang kita coba angkat jari telunjuk kiri. Jari telunjuk kiri sambil buat angka 0. Telunjuk kiri, angka 0. Kita coba. Dah, kemudian angkat telunjuk jari kanan. Telunjuk jari kanan sambil buat angka 8. Satu-satu dulu. Kita coba satu-satu dulu Ibu Bapak, satu-satu. Ya. Sudah? Ya, sekarang kita barengkan. Saat telunjuk kiri buat angka 0, dibarengkan sambil telunjuk jari kanan buat angka 8. Bersamaan. Ya. Satunya 0, satunya 8. 1, 2, 3. Yang kiri 0, yang kanan 8. Atau 0-nya 2 begitu aja ya. 8 itu kan sama dengan 0 2 kali. Bentuknya maksudnya ya. 0 seperti bentuk angka 0 2 kali bentuknya. Ya, ada yang mulai nggak beraturan ya, seperti bermain silat ini ya. Ada yang bermain silat ya. Coba. Ya, ayo sama-sama konsentrasi. Telunjuk kiri 0, telunjuk kanan 8. Konsentrasi, jangan bermain silat ya. Konsentrasi. Jangan bermain kungfu, jangan bermain silat. Konsentrasi. Ya. Ibu Nur kok jadi begini Bu gerakannya Bu. Ibu ada masalah jari-jarinya Bu. Konsentrasi ya. Bisa Bu. Ya. Ayo Bu Nur Zahrofa dicoba dulu Bu Nur. Fokus Bu, jangan banyak pikiran Bu. Ya. Ya, oke. Ya, cukup luar biasa. Kita lanjut materi berikutnya. Sekarang kita coba icebreaker scientific. Ini pembelajaran dengan tema saintis. Belum kita praktekkan sejak tadi. Tadi lebih cenderung kepada untuk penyegaran. Ya. Oh, peringatan juga.
Ya, ini baru pakai tangan sama jari-jari, Pak, belum pakai gerakan tubuh sama kaki. Ini saya biasa kalau trainingnya offline pakai gerakan tubuh sama kaki itu lebih basah lagi biasa di tempat acara, lebih sering. Susah ya gerakannya, dicoba. Ya memang untuk awal, namanya pembelajaran awal pasti ada mengalami kesulitan, itu biasa. Tapi kalau dilatih nanti lama-lama juga lancar. Ya. Normal, Pak, kalau awal susah normal ya. Tapi sering berlatih lama-lama lancar. Yuk sekarang kita lanjut, kita praktek icebreaker saintifik terjadinya metamorfosa kupu-kupu. Atau proses terjadinya kupu-kupu. Yuk kita praktek icebreaker terjadinya kupu-kupu. Tadi jawabnya gimana Bapak Ibu? Jreng, begitu. Ya, ini penyemangat untuk icebreaker baru. Ulang lagi, kita praktek icebreaker terjadinya metamorfosa kupu-kupu. Yang pertama apa? Telur. Yang kedua ulat. Iya. Yang ketiga kepompong. Yang keempat terjadinya kupu. Nah, supaya enggak contoh bentuk dan contoh gerakannya. Nah, ini untuk menghindari yang terjadinya abstrak. Bagaimana Pak bisa dipilih tadi? Itu semuanya bisa contoh order, Pak. Order juga bisa tadi. Jika kita mau pakai yang mana disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Ya. Atau kebutuhan di masing-masing kalau sesuai dengan tema pembelajarannya yang mau kita sampaikan saat itu. Ya. Kita coba dulu tuh icebreaker metamorfosa kupu-kupu. Kita buat bentuk dan gerakannya. Yang pertama telur. Bentuknya bagaimana bentuk telur? Ada yang bisa bantu berikan contoh? Bulatnya gimana, Bu? Oh, bulatnya begini, ada yang ngancam bulatnya. Ini bulatnya. Kalau saya biasanya bulatnya begini aja, telur. Nah, ini bentuk telur. Sambil digerakkan bolehlah, telur begitu. Gerakannya setengah lingkaran, telur ya. Ada gerakan untuk melatih motorik atau kinestetik anak, telur. Nah, begitu. Yang kedua tadi setelah telur apa? Ulat. Ulat bentuknya gimana, Bu? Ulat bentuknya. Bentuk ulat. Ibu, saya minta bentuknya dulu. Ibunya nggak sabaran langsung ulatnya digerak-gerakkan begini. Bentuknya dulu ya, Bu. Ibu ini senangannya ulatnya bergerak-gerak terus begitu ya, Bu. Ya ulat misalnya tadi bentuknya begini boleh. Ya. Ada. Kalau bentuknya gini gerakannya gimana? Gerakannya. Oh, masih gini-gini juga ya, Bu, gerakannya. Saya kok kalau begitu saya lebih nyaman ulatnya begini aja misalnya. Ulat begitu aja. Gerakannya meliuk-liuk, ya kan ulat jalannya meliuk-liuk. Ulat. Ini aja ulat. Satu jari telunjuk digerakkan meliuk-liuk begitu aja. Begitu aja, Bu. Saya lebih nyaman ya, Bu, kalau begini. Meliuk-liuk itu lebih nyaman daripada tadi gini-gini. Saya kok agak risih begitu. Bercanda, Bu, bercanda. Yang ketiga kepompong. Kepompong bentuknya gimana kepompong? Oh, ada yang begini boleh langsung digerakkan begini. Jadinya kayak Aladin ya, Bu. Aladin, kayak tari India. Kalau saya biasanya kepompong bentuknya begini aja. Ya. Lalu gerakannya ke pompong begitu. Sama-sama ke pompong. Yang terakhir kupu-kupu. Kupu-kupu bisa ada dua, kupu-kupu kecil atau kupu-kupu besar. Kalau kecil misalnya begini boleh. Ini juga bisa. Begini juga bisa, begini juga bisa, ya terserah variasinya. Kalau kupu-kupu besar, tangannya direntangkan. Kupu-kupu besar. Nah, kita ulang lagi dari lagu ini, lagu yang sederhana, lagunya anak-anak. Ini lagu waktu kita masih di PAUD dulu. Satu-satu aku sayang ibu. Yaitu, lagunya satu-satu aku sayang ibu. Contoh, satu-satu aku sebutir telur. Itu. Dua, aku jadi ulat. Ya. Tiga, jadilah kepompong. Kemudian, kini aku jadi kupu-kupu kecil. Yang terakhir, 2 kali. Kini aku jadi kupu-kupu kecil. Dari lagu asli
satu-satu aku sayang ibu. Boleh kita ulang dari awal sama-sama. Ya, kita ulang dari awal, dari telur, kemudian ulat, pompong, sampai kupu-kupu kecil. Dengan lagu Aku Sayang Ibu. Kita mulai 1, 2, 3. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. 1, aku sebutir telur. 2, aku jadi ulat. 3, jadilah kepompong. Terakhir tunjuk diri sendiri. Kini aku jadi kupu-kupu kecil. 2 kali. Kini aku jadi kupu-kupu kecil. Bisa? Ya, coba. Saya sudah banyak praktek, tapi sampai lupa tadi ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Coba yang mau mencoba, silakan. Kalau punya sendiri boleh. Bapak Ibu yang punya icebreaker sendiri juga boleh. Nggak harus sama dengan apa yang sudah kita praktekkan tadi. Nggak harus sama. Tapi kalau mau sama juga nggak apa-apa. Pilih salah satu yang mana yang paling dikuasai. Sekarang kita beri kesempatan kembali kepada Bapak Ibu untuk mencoba. Yang mau mencoba, silakan. Memang belajar harus praktek mencoba supaya bisa. Untuk yang mencoba, silakan. Praktek satu aja. Satu yang paling dikuasai dari semua tadi yang mana? Boleh. Silakan Ibu. Silakan kupu-kupu. Oh, kupu-kupu ya. Kalau Ibu punya sendiri juga boleh. Ibu punya icebreaker yang lainnya juga bisa. Saya juga pengen belajar, Ibu. Coba yang. Ya, silakan Bu, dicoba. Ibu mau mencoba yang mana? Kita mulai. 1, 2, action. Ya. 1, aku jadi telur. Aku jadi telur. Aku sebutir telur, Bu. 1, Ya, nggak apa-apa. aku sebutir telur. 2, aku jadi ulat. Ya. 3, Ini aku jadi. Terus 2 kali Bu yang terakhir. aku jadi Ya. kupu-kupu Betul, kecil. luar biasa Ibu. Ya. Bagus, luar biasa. Ya, Mas Rino, ini sudah nggak terasa hampir 2 jam. Tadi dari yayasan ada yang mau sambutan, apakah beliaunya sudah hadir Belum sekarang? hadir juga ini. Lanjut aja, Coach. Lanjut aja. Atau kita selingi tanya jawab dulu, Mas? Kan sudah lumayan tadi materinya, sudah hampir 2 jam. Kita belum ada dialog ini. Dari tadi belum ada dialog. Boleh, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada unek-unek yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, silakan. Supaya saya nggak terlalu mendominasi, kita ada sharing lah. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Saya Pak. Saya Coach. Wah, ini yang mana dulu nih Mas Rino? Mas Rino moderatornya. Untuk tertibnya Saya juga mau nanya. yang mau bertanya lewat chat dulu aja ya. Jadi nanti kebaca siapa yang mau yang duluan. Ya, baik. Lewat chat aja dulu. Oke, silakan Kak Teddy. Terima kasih Coach Rino. Iya, saya. Ya, Coach Kusumo, terima kasih Coach. Ya. Materinya sangat menarik. Sama-sama. Walaupun nanti mohon bisa di-share materinya Coach karena banyak lupa tadi. Ya. Terlalu banyak overload. Ya Coach, saya akan aplikasikan banyak di Coach di pengelolaan bimbel di daring online. Variasi muridnya dari umur 5 tahun sampai 18 tahun, Coach. Oh, ya, semuanya rata ya? Cukup lebar, Coach, ya. Ya. Nah, kira-kira untuk pembelajaran icebreaker ini,
Ya. itu baiknya diberikan setiap durasi berapa menit gitu coach. Ya. Kemudian apa yang lebih menarik untuk katakan kategori TK SD, SMP SMA mungkin 2 aja coach. SD kan itu hampir sama coach, bisa seragam. Kemudian yang SMP SMA juga hampir sama, bisa seragam juga. Kira-kira apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi? Teddy coach. Pak Teddy di mana Pak? Di Tangerang. Tangerang. Tangerangnya ya. Tangerang Selatan, kota, kabupaten. Tangerang kota. Oh, Tangerang kota ya. Karena sini, saya sering ke Tangerang Raya. Siap. Ya. Terakhir saya ke Tangerang kota ngisi di kampus UNIS itu Pak. Kampus UNIS, ya, dekat. 20 menit coach dari kita. Iya. 20 menit ya. 20 menit. Ya. Lain waktu main sini coach. Boleh nanti lewat Mas Lino ya. Lewat Mas Lino nanti jadi EO-nya. Siap. Ya, mudah-mudahan ini corona cepat berlalu sehingga bisa ke Tangerang. Amin. Ya coach. Ya, jadi durasinya sama tadi tipe James untuk yang cocok. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ini. Memang sering ditanyakan oleh audien dimanapun ketika saya menyampaikan icebreaker. Yang pertama Bapak Ibu, icebreaker yang perlu kita perhatikan, prinsipnya adalah tingkat konsentrasi anak berbanding lurus dengan tingkat usianya. Jadi maksudnya berbanding lurus, 1 tahun sama dengan 1 menit. Saya ulang kembali tadi, saya ulang lagi, tingkat konsentrasi anak berbanding lurus dengan tingkat usianya. 1 tahun sama dengan 1 menit. Contoh, misalkan yang kita hadapi anak usia PAUD atau TK. Anak usia PAUD rata-rata usianya berapa tahun? Ambil 5 tahun, berarti tingkat konsentrasinya hanya bertahan setiap 5 menit. Juga selain juga sama seperti anak usia SD, SMP, dan SMA. Anak usia SD paling tinggi rata-rata berapa lama icebreaker yang kita berikan atau kapan waktu yang tepat membelas, ya kita sesuaikan dengan tingkat usia anak yang kita hadapi saat itu. Begitu. Jadi kalau kita menghadapi anak usia SMP, berarti kira-kira bisa kita berikan icebreaker-nya tiap berapa menit? Bisa kita berikan 15 sampai 20 menit. Ya, betul. Jadi selisihnya nggak terlalu jauh dari usianya saat itu. Kalau SMP 15 tahun 15 menit, ya kira-kira bisa kita berikan setiap 20 menit. Kalau kita yang dewasa, rata-rata usianya kan sudah kepala 3. Berarti bisa diberikan setiap setengah jam icebreaker-nya. Kalau misalkan ada rapat atau pertemuan, itu juga perlu selingan icebreaking di sela-sela rapat, ya, tiap setengah jam. Iya. Dan itu yang pertanyaan pertama tadi. Yang kedua tadi, nah untuk icebreaker tingkatannya memang tidak sama antara usia PAUD SD dengan SMP SMA. Tapi prinsipnya kalau usia PAUD SD itu lebih banyak kepada gerakan motorik yang dirangsang. Sementara kalau usia SMP atau SMA itu lebih banyak icebreaker-nya mengandalkan kemampuan berpikir, ya, atau logika, atau kemampuan problem solving. Ini untuk icebreaker yang tingkatan SMP atau SMA. Lebih banyak cenderung kepada kemampuan problem solving atau mengandalkan berpikir, kemampuan berpikir. Kalau untuk usia PAUD atau SD memang lebih banyak kepada gerakan. Nah, tadi yang saya sampaikan memang cenderung banyak kepada PAUD SD, gerakan-gerakan motorik. Tadi mau saya berikan yang untuk berpikir, takutnya nanti kita belum bisa maksimal itu. Ya. Itu Pak yang sudah saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan lagi. Jadi untuk PAUD SD lebih banyak kepada gerakan, kalau untuk SMP SMA lebih banyak sebagainya kepada tingkatan berpikir. Tingkatan berpikir misalnya, Bapak Ibu pernah mendengar permainan kata Ahmad? Belum, Pak. Oke, sekarang kita coba. Ini contoh icebreaker untuk tingkatan SMP atau SMA. Jadi ini mengandalkan kepada kemampuan berpikir, nalar, ya, sekaligus kemampuan untuk menerima perintah dengan tepat, ya, Bapak dengan tepat. Misalnya permainan kata Ahmad ini sederhana sekali. Permainan kata Ahmad sederhana sekali. Contoh, kalau dalam permainan kata Ahmad ini diawali dengan kata Ahmad, maka diikuti gerakannya atau diikuti aba-abanya. Tapi kalau dalam permainan kata Ahmad ini tidak ada aba-aba kata Ahmad, maka jangan diikuti perintahnya. Diketahui kalau Bunda wafat tuh liburnya besok doang. Ya, baik.
Kita ulang kembali, tadi ada suara-suara di luar, mohon bisa dikondisikan Ibu yang suaranya masih terdengar dari luar. Ya. Oke, kita ulang kembali Bapak Ibu, permainan kata Ahmad. Kalau aba-abanya didoleh kata Ahmad, ikuti perintahnya. Tetapi kalau perintahnya tidak ada aba-aba kata Ahmad di awal, jangan diikuti. Misalnya, kita langsung praktek ini. Ya. Contoh, kata Ahmad, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Berarti angkat tangan kanan semuanya. Kemudian kata Ahmad, turunkan tangan kanan, maka Turunkan semuanya tangan. turun tangan kanannya. Kita lanjut lagi. Angkat tangan kiri. Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Karena tidak ada kata Ahmadnya. Betul. Nah, begitu. Ini kan kemampuan berpikir ini. Ya. Karena nama saya Ya, Ahmad kalau untuk Basori. usia, kenapa? Karena nama saya Ahmad Basori. Oh, nama Ahmad Basori ya. Ya. Ini contoh speaker untuk kemampuan berpikir, kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Kalau untuk usia POT atau SD, jangan diberikan oleh speaker kata Ahmad, belum nyampe mereka. Ya, lebih banyak kepada ini aja fun, senang-senang, gerakan-gerakan, kinestetik motorik yang mereka mudah dipahami. Sekarang boleh kita coba lagi lah permainan kata Ahmad ini sampai selesai coba. Nanti kalau mohon dengan kesadarannya langsung videonya. Ya. Videonya bertahan paling lama, yang berarti konsentrasinya paling bagus. Ini berarti kita melatih juga kejujuran, ya kejujuran ya. Kita mulai ya sama-sama bermain kata Ahmad. Ingat tadi prinsipnya, kalau perintahnya didahului kata Ahmad diikuti, kalau perintahnya tidak didahului kata Ahmad jangan diikuti. Ya. Yang keliru dengan kesadarannya, dengan kejujurannya, langsung videonya di-off-kan. Ya. Nanti kita lihat siapa yang masih menyala sampai akhir itu berarti konsentrasinya bagus. Kita mulai. Kata Ahmad, angkat tangan kanan. Kata Ahmad, turunkan tangan kanan. Lanjut. Kata Ahmad, angkat tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Nah, yang turunkan tangan kiri silakan off-kan videonya karena nggak ada kata Ahmadnya tadi. Nah, itu ya. Sementara dimatikan dulu videonya ya. Lihat apakah yang videonya bertahan paling lama ini. Ya. Oke, kita lanjut. Kata Ahmad, turunkan tangan kiri. Kata Ahmad, turunkan tangan kiri. Kita lanjut sekarang. Kata Ahmad, kedua tangan dipertemukan seperti ini. Ya, kemudian dilepaskan. Konsentrasi. Ya, terima kasih. Yang melepaskan videonya tolong dengan kejujurannya. Saya tadi ada lihat beberapa tapi nggak mungkin semuanya. Ya, kata Ahmad, lepaskan kedua tangannya. Kita lanjut sekarang, coba semuanya. Saya biasanya pakai suara, tapi ini kan hanya lewat online, jadi nggak bisa pakai suara, nggak apa-apa ya. Baik, kata Ahmad, kepalkan tangan kanan. Kemudian kata Ahmad, kepalkan tangan kiri. Sekarang keduanya dibuka, telapak tangannya dibuka. Luar biasa konsentrasinya. Baik, kata Ahmad, kedua tangannya dibuka. Ya. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Yang tepuk tangan silakan off-kan videonya ya. Yang tepuk tangan jujur ya. Ya, videonya di off-kan dulu, ini banyak tepuk tangan tadi saya lihat ini. Ya. Oke, masih bertahan banyak ini. Baik, kita lanjut sama-sama. Ya. Oke, kata Ahmad, kedua tangannya sedekap. Kita lanjut. Kata Ahmad, kepalanya ditundukkan. Cukup, kepalanya ditegakkan kembali. Nah, yang kepalanya menegakkan kembali, videonya di-off-kan lagi. Ya. Luar biasa ya, kata Ahmad, kepalanya ditegakkan. Cukup, kedua tangannya dilepaskan. Nah, yang melepaskan kedua tangannya tadi, off-kan videonya, nggak ada kata Ahmadnya. Ya, luar biasa. Kita lanjut. Kata Ahmad, lepaskan kedua tangannya. Sekarang kata Ahmad, angkat jari telunjuk. Kata Ahmad, angkat jari tengah. Ya, kata Ahmad, angkat jari manis. Sekarang angkat jari kelingking. Angkat jari kelingking. Ya, yang angkat jari kelingking, silahkan videonya di-off-kan. Luar biasa. Oke, baik, kita lanjut. Kata Ahmad, angkat jari kelingking. Ya.
berarti semua jari dibuka, itu tadi kan posisi terakhir ya. Baik, kata Ahmad, keluarkan semua jari. Sekarang sambil dada, sambil dada, sambil dada. Luar biasa ya. Kata Ahmad dada, kata Ahmad dada. Ya. Cukup berhenti, berhenti. Yang berhenti silakan videonya di-off-kan. Nah, yang berhenti videonya di-off-kan ya. Baik, kata Ahmad berhenti. Ya cukup, turunkan tangan kanannya. Dah, turunkan tangan kanannya. Nah, yang turunkan tangan kanan silakan videonya di-off-kan. Ya, banyak yang belum fokus tapi nggak apa-apa. Itulah permainan ya. Ini contoh speaker untuk tingkatan SMP SMA tadi Pak, yang Bapak tadi bertanya. Ya. Ini bisa untuk anak-anak SMP ke atas ya. Kalau anak SD belum sampai ini, belum bisa. Ya, cukup dengan gerakan-gerakan yang tidak terlalu banyak menguras pikiran. Ya. Coba, ya, sama-sama. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan tadi? Ya, silakan Mas Lino, moderatornya. Pak Kus, saya mau tanya kalau ya, Pak Kus, Ya, saya mau tanya kalau sesuai kesepakatan tadi kita tanyanya lewat chat dulu, baru kemudian dipersilakan untuk bertanya ya. Setelah Kang Teddy tadi pertanyaan dari Bu Eva SMP 103 ya. Mana Bu Evanya? Icebreaker apa yang tepat untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh maksudnya Bu Eva ya? Iya. Ya. Nah, sekarang udah mulai online ya. Silakan Kak Kusuma. Ya baik, tadi yang kita pelajari bersama Ibu, yang kita gunakan untuk PJJ Bu, tadi sudah banyak, misalkan tadi perkenalan dengan gerakan jari-jari, itu sebetulnya tadi yang kita praktekkan di awal perkenalan jari-jari memasukkan 6 aspek perkembangan kepada anak-anak kita. Saya kira Bapak Ibu sudah nggak asing ya Bu dengan 6 aspek itu. Ada aspek apa saja yang 6 aspek itu yang sudah kita pernah sama-sama dapat sebelumnya ketika diklat itu. Aspek apa Ibu? Sosem misalnya ya, sosem, sosial emosional. Jadi anak-anak belajar beradaptasi dengan perkenalan, belajar untuk menyampaikan namanya di hadapan teman-temannya atau di hadapan guru-gurunya pada saat pembelajaran daring, walaupun lewat jarak jauh, tapi kan juga sudah masuk komunikasinya lewat teknologi itu. Sosem, aspek sosial emosional. Kemudian ada aspek apa tadi? Kognitif atau aspek pengetahuan. Di mana aspek kognitifnya? Jadi jari-jari yang sama dipertemukan. Anak belajar mengenalkan ibu jari, ditempelkan dengan ibu jari, telunjuk dengan telunjuk, dan begitu seterusnya. Aspek kognitif. Tadi setelah kognitif ada apa lagi? Ya. Yang ketiga, aspek apa? Efektif. Agama, ya, aspek agama. Aspek agamanya di mana? Jadi anak diajarkan untuk berkenalan dengan cara yang santun menyampaikannya tadi, ya, dengan cara yang sopan. Itu aspek agama. Kognitif, sosem, agama. Kemudian tadi juga ada aspek apa lagi kira-kira Bu? Kan ada 6 aspek itu. Efektif ya. Kognitif ya, sudah tadi. Kemudian sosem. Seni. Agama, seni ya betul. Seninya di mana Bu? Dari nadanya ya. Seni ada nadanya lagunya. betul. Ada intonasinya tadi kan. Intonasi. Talk aspek seni betul. Sudah 4, kurang 2 lagi. Aspek apa lagi kira-kira yang belum? Efektif. Psikomotorik ya. Psikomotorik berarti aspek apa? Aspek gerak ya. Gerak. Ya, gerak ya. Satu lagi yang terakhir. Bahasa. Bahasa betul Ibu. Ya, anak dikenalkan kosakata tadi, beberapa kata lewat perkenalan dengan jari-jari. Nah, itu bisa untuk PJJ Bu. Ya. Jadi kan anak langsung berinteraksi dengan gurunya, ya walaupun lewat teknologi. Ya, itu sekarang ini. Saya kira itu Bu. Jadi itu hanya satu contoh. Tadi contoh lainnya banyak yang bisa kita praktekkan untuk pembelajaran jarak jauh tadi. Sudah ada beberapa materi yang bisa disampaikan. Ya. Begitu Bu. Coba. Untuk waktu durasinya, mohon maaf, durasi untuk speaking ini berapa? Bukan waktu setiap waktunya, tapi lama melakukannya itu. Ya, itu kira-kira durasinya supaya anak juga nggak bosan, jangan terlalu lama, ya kira-kira 2-3 menit. Iya. 2-3 menit dengan jedanya tadi sesuai dengan tingkat usianya. Gitu. Jadi 15 menit untuk yang 15 tahun, sampaikan 2-3 menit speaking. Setelah itu lanjut 15 menit penyampaian materi berikutnya, ada speaking lagi 2-3 menit terus begitu. Ya. Terima kasih Kak Kusumo. Assalamualaikum. Satu lagi Kak Kusumo, pertanyaan menarik nih. Ya, silakan. Dari Ibu Suparti Ningsih.
S ya. Tanya Kak Kusumo, ice breaking apa yang Ya. silakan. Terima kasih. Anak yang sebetulnya kita ambil sisi positifnya, mungkin dia tidak pemalu, cuma tipenya biasanya anaknya pendiam, ya. Istilahnya pendiam kalau menurut saya. Kalaupun memang dia benar-benar pemalu, ya coba Bu kita beri kesempatan anak yang pemalu tadi untuk tampil tapi didampingi sama gurunya. Kemudian diajak untuk beradaptasi dengan menyampaikan namanya di hadapan teman-temannya. Tadi juga bisa itu untuk menghadapi trik anak yang pemalu dengan perkenalan jari-jari tadi. Ayo nak coba sampaikan namanya, Ibu pandu di samping. Jadi ibunya di samping anak yang pemalu tadi supaya anak timbul PD-nya. Kalau dia dilepas sendirian untuk awal dia jelas tambah semakin malu. Jadi ketika anak dia pemalu untuk awal-awal didampingi, ajak berikan kesempatan ke depan kelas untuk menyampaikan perkenalan dirinya di hadapan anak, di hadapan teman-temannya. Nanti lambat laun rasa malunya akan hilang, itu akan berkurang. Berproses ya Bu. Jadi itu. Saya kira itu. Oke. Mau dilanjutkan atau mau jawab pertanyaan lagi nih? Ya, coba tadi yang pemalu tadi, Ibu bagaimana? Selama ini kepada anaknya sudah pernah dicoba Bu untuk diberi kesempatan tampil. Silakan Bu siapa itu? Bu Supartiningsi ya? Supartiningsi tadi ya. Ya, coba Bu kita sharing dulu Bu, selama ini apakah sudah pernah diberi kesempatan anaknya untuk tampil Bu? Mana ibunya? Nah, lewat aja kali Coach. Ya, baik. Ya, oke, lanjut ya. Lewat aja. Ini ada pertanyaan dari Bu Evi ya. Apa sih ice breaking yang cocok buat anak SMA yang tidak terkesan seperti kekanak-kanakan tapi tetap menarik gitu. Dan bisa membawa konsentrasi mereka terutama kalau sudah siang, ngantuk dan lain-lain biasanya. Tadi sudah kita sampaikan satu di antaranya, icebreaker kata Ahmad tadi. Nah, ini kan tidak terlalu kekanak-kanakan untuk anak SMA. Itu bisa. Icebreaker apa tadi? Kata Ahmad ya. Coba kita perhatikan untuk tingkatan SMP atau SMA itu tidak terlalu rendah, itu tidak terlalu kekanak-kanakan. Sudah bisa untuk tingkatan SMP dan SMA. Contoh lainnya misalnya permainan berhitung 20 win. Nah, ini logika berpikir, 20 win. Ini kalau saya sampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya Bapak Ibu. Ini tingkatan untuk SMP SMA. 20 win itu maksudnya permainan yang terakhir menyebut angka 20, dialah pemenangnya. Tapi ketika menyebutkan sampai angka 20 harus menghitungnya berurutan dari angka 1. Bermainnya berpasangan Bapak Ibu, berpasangan dua-dua. Kita langsung praktek aja ya, kita langsung praktek misalnya dengan siapa yang mau mencoba dengan saya. Siapa yang mau coba dengan saya, Bu? Bapak? Saya, Vita Suri. Bu Vita Suri. Kita. Ada anak yang beraktif dan anak pemalu. Ya, tadi sudah ya. Bu Vita ya, Bu? Ita. Bu Ita, ya Bu Ita. Baik. Ibu silakan boleh mulai bermain dengan saya. Jadi begini Bu, kita berhitung berurutan, tapi setiap berhitung maksimal setiap kita Bu berhitungnya 2 kali. Ya. 2 kali. Ya, 2 kali. 1 kali boleh Bu, tapi maksimal 2 kali. Ya. Setelah itu lanjut ke saya atau ke Ibu lagi. Berhitung gitu. Atau membilang? Berhitung Bu, berhitung berurutan. Membilang berarti? Berurutan. Kenapa menyebutkan Bu? angka? Ya, menyebutkan berarti angka membilang. Seperti menghitung biasa. Ya, berarti membilang bukan menghitung Pak. Oh, membilang. Ya, bilang. Ya. Membilang, bilangan, menyebutkan bilangan, menyebutkan bilangan bukan dengan menghitung. berurutan Bu, ya. Ya, kita mulai Bu. Sweet. Nggak usah sweet Bu. Silakan Ibu aja mulai duluan. Ya, silakan. 1, 2. 1, 2, oke. 3 Bu. 4. 5. 6. 7, 8. 9, 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16, 17. 18. 19, 20. Saya yang menang Bu, menyebutkan angka terakhir 20. Ya. Begitu tuh cara mainnya. Ya, jadi begitu cara mainnya Bapak Ibu. Ya, ini untuk tingkatan SMA, SMP. Namanya apa Pak? 20 win Bu, 20 win. 20 win. Saya catat dulu. 20 win. Main 20 win. Artinya 20 menang, begitu kan Bu? 20 win, 20 menang. Ya. Oh iya. Menyebutkan
Membilang. Ya, Saya penasaran. Kalau kuncinya berarti di 15 Pak ya? Bukan di 15. Di 17 berarti. Bukan di 17 juga, bukan. Bukan. Ibu, kuncinya sebetulnya ada di bilangan yang 2 angka sebelumnya. Itu kuncinya di situ. Kan tadi maksimal 2 angka kita ucapkan. Maksimal 2 angka tiap-tiap kita. Jadi kita pegang angka-angka kuncinya, Bu. Sebelum angka 20, berarti 2 angka sebelumnya berapa? 18. 17, Bu. Ya, 17. angka kuncinya. Ya, Oh, 17. di 17 berarti ya. Kalau 17 disebutkan oleh lawan, saya harus menyebutkan kalau mau menang berarti saya sebutkan 1 ya. Kalau lawan 18. sudah menyebutkan angka 17, kemudian hanya lawannya menang, Bu. Bisa sekali, Bu, bisa menang kalau lawan sudah Oh, sebut angka 17. kalau lawan sudah sebut 17 berarti ya otomatis kalau misalnya otomatis, lawan 17 saya ya. sebutkan 2, dia akan menang. Saya Betul. menyebut 1 pun dia akan menyebut 2 ya. Betul. Jadi Ibu harus pegang angka 17-nya. Angka 17. 17 di dia ya, di lawan. Ya, di lawan. Nah, supaya Ibu bisa pegang angka 17, maka Ibu harus ingat 3 angka sebelum angka 17, angka 14. Oh, berarti kalau misalnya 2 angka sebelum angka 20 atau 3 angka sebelum angka 17. 3 angka sebelum angka 17 kan berarti angka 14. Iya, itu harus dilawan. Dilawan, ya. Sebelum angka 14, 3 angka sebelumnya berapa berarti? 11 dilawan. 11. 3 angka sebelumnya lagi 8. Ya. Sebelumnya lagi 5, sebelumnya lagi 2. Ya sudah, Ibu pegang angka-angka kunci tadi. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Ya. Ya Allah, jadi ketinggalan ada kemungkinan masih. Ini 20 win, Bu. Nah, ini bisa untuk SMP SMA kan nggak terlalu rendah ini. Jadi lebih menantang. Malah anak-anak kadang sampai penasaran, kok bisa ya kamu menang, apa kuncinya begitu. Nah, ini mainnya berpasangan 2-2. 20 win. 20 win. Ya, 20 pemenangnya. Jadi Bu prinsipnya tadi dikurangi tadi saya keliru ya, Bu, dikurangi 3 angka berarti ya. 17. 17 ya. Ketika dikurang 2 berarti 18 dong. 14 kurang 3 11 ya. 11 kurangi 3 8, 8 kurangi 3 5, 5 kurangi 3 2. Itu aja 2 17 2 5 8 13 17. 8 11 Bu, 11 14 17. Udah pegang aja angka-angka itu. Jadi awal sudah harus pegang angka-angka itu ya. Jadi, pasti menang sudah ya. Ya, begitu Bu, itu contoh SPK untuk tingkatan SMP atau SMA ya. Oh, oke. Nah, kalau gantian atau saya lagi? Ya, gimana Mas Dino, silakan. Gantian. Ini praktek lagi atau gimana? Pertanyaan lagi. Ada yang mau tanya lagi tadi katanya Mas, ada yang belum. Ya, ini pertanyaan. Oke, pertanyaannya berikutnya. Bentar. Kotornya tangan mana? Ada pertanyaan lagi tadi kayaknya yang belum tersampaikan. Udah jam 9:30. Oh, nggak terasa 9:30 ya. Tadi kita mulai 9.45, nggak apa-apa. Iya. Nggak terasa, emang nggak terasa kalau begini. Iya, nggak terasa. Ini bisa sampai subuh nanti. Karena kita merasa senang. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan berikutnya, tadi yang sudah saya sampaikan, memang sebetulnya kalau saya menyampaikan saat pelatihan offline itu durasi waktunya 6 jam, jadi lebih banyak lagi variasinya. Ada yang tanya, speaking melalui WA gimana ini Kak? Kalau speaking melalui WA, ya melalui WA itu nanti saya berikan lewat tulisan, teks, juga lewat audio dan lewat video. Ya. Kelebihannya kalau lewat WA, karena lewat teks, jadi materinya bisa tersimpan. Ya itu. Bedanya dengan pakai Zoom. Kalau pakai Zoom kan saya menyampaikannya secara lisan, jadi langsung yang saya sampaikan hilang begitu. Memang ada masing-masing plus minusnya. Kalau lewat WA, saya juga kadang sering mandu lewat pembelajaran WA, grup-grup WA itu, materi saya tulis, saya ketik, sehingga bisa tersimpan oleh anggota. Ya masing-masing fasilitas ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Bedanya kalau di WA tidak bisa melihat langsung, kalau di Zoom kan bisa melihat langsung, itu kelebihan di Zoom. Ya masing-masing ada plus minusnya. Pembelajaran lewat WA bisa tadi saya cantumkan dengan teksnya, kemudian video juga ada audionya.
Nah, Bapak Ibu yang masih penasaran, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi memang belum tuntas materinya. Lebih lengkap materi ini ada panduannya dalam bentuk buku yang sudah saya tulis sendiri. Ini saya perlihatkan bukunya. Ya, materinya nanti dibagikan, Kak. Ya, ini materinya dalam bentuk buku, sudah saya rangkum, yang saya sampaikan tadi lengkap ada di buku ini. Judulnya 100 Plus Icebreaker Penyemangat Belajar. Ini judul bukunya Bapak Ibu 100 Plus. Berarti ada berapa icebreaker di buku ini Bapak Ibu? Ada berapa ini kalau judulnya 100? Dari 100. Jadi Lebih dari 100, betul. Lebih dari 100. Tadi sejak jam 7:30, apakah sudah ada 100 yang kita tadi sampai malam ini? Belum ada. Ya, masih penasaran? Nanti akan ditambah pertemuan berikutnya, ada lagi? Pertemuan berikutnya gimana Mas Rino? Ya. Mungkin batch selanjutnya buat yang belum ikut malam hari ini ya. Oh, untuk Ibunya ya selanjutnya. aja Bu, biar lebih puas. Nah, Enakan betul, langsung betul, Bu. begini dipraktekkan, kalau buku cuma baca. Nah, di buku ini Bapak Ibu walaupun itu cuma imajinasi baca, lebih latih, imajinasi lebih ya walaupun latih. ini cuma baca, tapi ini ada langkah-langkahnya. Jadi tulisannya saya tulis bukan lagi teori, tapi langsung penerapan dengan langkah-langkah begitu. Ya bagus itu saya udah. Ada yang bagus Gimana ya. Nah, ini ada yang bukunya, langsung. Pak? Nah, di mana beli bukunya, di mana pesannya? Langsung ke Coach Rino, ke Ustadz Rino. Nanti di grup aja. Nah, nanti di grup bisa begitu ya. Sudah saya siapkan bukunya, ada di Mas Rino, di Ustadz Rino kawan saya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bukunya bisa langsung menghubungi Coach Rino. Ya, itu. Berapa halaman itu, Pak? Gimana, Bu? Bukunya berapa halaman tebalnya? 138 halaman. 138 ya. Full praktek nih, full praktek buku ini sudah 100 plus ya. Walaupun sudah Ya, beli aja nanti bukunya. Gimana, ya, Bu? bukunya tetap dibeli, tapi panduan untuk praktek seperti ini tetap lakukan. Ya, tetap dilakukan aja. Ya. Tadi ada yang tanya tanda tangan penulisnya dong begitu. Oh iya. Kalau tanda tangan penulisnya biasanya saat pelatihan langsung, ketemu di tempat acara di gedung sekalian dengan tanda tangan. Ini kan kita nggak ketemu langsung, nggak apa-apa lah. Bapak Ibu bisa tanda tangan sendiri boleh begitu. Beda dong. Pertanyaannya Pak, Kenapa, Bu? sertifikatnya dibagikan enggak nanti? Ini kalau sertifikat gimana, Mas Lino yang bisa Karena menyampaikan? saya butuh untuk bisa naik pangkat itu berlaku ada nilainya, Pak. Jadi training, karena training ini gratis Bu, jadi kita nggak sediakan sertifikat ya Bu. Oh, Maaf gitu. Ya, itu jawaban dari Mas Lino, Bu. Begitu. Oh ya, nggak apa-apa, dapat ilmunya. Coach, tanya Coach. Ya, silakan. Makasih. Ini saya udah beli juga Coach. Saya lupa dari Coach Rino atau dari Pasak ini. Tapi ini kayaknya campur offline dan online ya Coach ya. Betul. Nah kalau sekarang kan kita banyak online nih Coach. Iya. Nah, kira-kira ada referensi nggak halaman berapa aja yang bisa dipraktekkan online? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti bahasa Inggris. Mari kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti bahasa. Mari kita hitung bahasa Minang. Monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bahasa daerah. 10. Mari kita hitung pakai bahasa Sunda. Mangga orang Sunda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tutup dengan mari kita hitung pakai bahasa Jawa. Tunggal kali tiga kawan gangsaan. Pitu Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan Mas Rino. Oke, baiklah. Sudah tiba di penghujung ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh diajukan di grup WhatsApp. Bila masih ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan ke Kak Sumo, Bapak Ibu bisa ajukan di
grup WhatsApp, baik di grup SBker 1 maupun SBker 2, saya sudah add Kak Kusumo di dalamnya. Ya, sudah masuk. Ya. Oke. Berisik suaranya nih. Untuk rekaman, insya Allah nanti kita akan share di grup. Tapi tentunya kita nggak share videonya bulat-bulat ya, karena untuk satu kali training ini hitungannya itu per jam itu kurang lebih 100 MB, sedangkan WhatsApp tidak menampung lebih dari 60 MB. Jadi kita akan kirim link video ke YouTube. Jadi Bapak Ibu tinggal akses saja linknya, diklik nanti videonya akan bisa dibuka lewat YouTube. Begitu ya untuk Bapak Ibu semua yang belum bisa datang tepat waktu atau yang terpaksa memang harus keluar karena jaringan kurang baik. Iya, tadi saya mental-mental. Iya. Jadi sebenarnya kendala itu ada di jaringan biasanya gitu. Iya. Ya. 3 kali masuk saya. Iya, nggak apa-apa. Biasanya 3 kali dapat mangkok tuh. Mental-mental keluar. 3 kali dapat mangkok cantik biasanya, Bu. Bisa ditukar tuh, Bu. Oke, kita tutup. Kita terima kasih. Ya, gimana? Ketemuan lagi kapan? Nanti kabari Ibu kalau ada lagi ya. Kita ini jadi dia semacam harapan kami ini jadi model akademi Halo? Ya. Mohon di mute dulu ya suaranya. Jadi keinginan kami itu ini jadi training yang berjalan secara gradual ya, artinya nanti ada seri-serinya bukan hanya ice breaking, jadi ada seri yang lainnya. Makanya tadi saya kirim form online di grup sebelum masuk ke Zoom meeting agar kami tahu keinginan Bapak Ibu semua training apa yang diperlukan. Tadi saya sudah catat masuk langsung ke sini nih, saya perlihatkan. Nah, ini datanya kami sudah punya. Jadi training apa yang dibutuhkan, yang ini sudah lebih dari 400-an orang, tapi yang masuk tadi paling banyak hampir 300 orang saja. Mungkin kendalanya di jaringan ya, seperti itu. Banyak juga di antara selain Bapak Ibu semua yang masuk ke saya WhatsApp, ya, ada puluhan juga nggak bisa masuk tadi hampir mau